Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdullah salawatullahi alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Pada maghrib hari ini, di tengah derasnya air hujan yang turun dari langit, membasahi bumi, memberikan kehidupan untuk makhluk-makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh sangat sayang kepada kita. Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita, Allah peduli kepada kita. Walau setiap detik kemaksiatan yang kita hantarkan ke langit, walau setiap saat kemaksiatan serta kedurhakaan yang kita berikan kepada Allah, Allah senantiasa membuka pintu maaf selebar-lebarnya untuk kita hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak pernah mengecap ataupun memvonis hamba-hambanya dengan dosa yang mereka kerjakan. Sebagai contoh, pezina tidaklah dipanggil Allah sebagai pezina, pemabuk tidaklah dipanggil Allah sebagai pemabuk, pencuri tidaklah dipanggil Allah sebagai pencuri, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil dan menghimbau, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, apa yang menjadikan kalian, apa yang menyebabkan kalian melampaui batas, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, dosa yang kita lakukan, beristighfarlah kepada Allah. Dosa, kesalahan, kekhilafan yang kita kerjakan, bertaubatlah kepada Allah Jalla Jalaluh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, terutama sekarang ini kita berada di bulan Rajab yang penuh dengan kemuliaan ini. Semoga Allah ampunkan semua dosa-dosa anak cucu Adam. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam, tidak lupa kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Uswatuna wa qudwatuna fi hayatina, contoh dan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua adalah umat Nabi yang diakui Nabi sebagai umatnya, dan kita mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, judul kajian kita pada malam hari ini, bahayanya sebuah kezaliman. Ingat Bapak Ibu, ingat. Ingat, ingat dan ingat. Kenapa kezaliman itu merupakan suatu yang sangat membahayakan? Sekali lagi saya tegaskan, ingat. Allah Subhanahu wa ta'ala, kata kuncinya, rumusnya, kenapa Allah itu murka, Allah itu marah, Allah itu benci, bahkan Allah tak tanggung-tanggung akan memberikan azab yang segera kepada pelaku kezaliman sebelum dia dipanggil oleh ajalnya sendiri. Kenapa Allah murka kepada pelaku kezaliman? Kenapa Allah benci kepada sebuah kezaliman? Bahkan sampai Allah mengultimatum
mengultimatum, memberikan penegasan kepada kita umatnya, memberikan penegasan kepada kita hamba-hambanya. Apa bunyi ultimatum Allah? Wa ma lidzalimina min ansar. Tidak ada penolong bagi orang-orang zalim. Jangan harap kalian mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengultimatum, wa ma lidzalimina min ansar. Tidak ada pertolongan untuk mereka-mereka yang berlaku zalim. Tidak ada pertolongan di dunia bahkan di akhirat. Bahkan tak tanggung-tanggung, laknatullahi 'alal zalimin. Laknat Allah berlaku selamanya untuk mereka-mereka yang berbuat zalim. Sampai mereka bertaubat dari kezaliman yang mereka lakukan tersebut. Kenapa jemaah? Kata kuncinya, rumusnya, kaedahnya sangat simpel sekali. Allah itu pencipta kita. Allah itu pencipta kita. Allah pencipta kita. Allah pencipta langit dan bumi. Allah pencipta bulan dan bintang-bintang. Allah pencipta matahari. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Saya boleh minta mushaf? Boleh, saya minta Al-Quran. Sebagai bukti untuk kepada jemaah takkid. Meyakinkan hati-hati dan jiwa-jiwa yang kosong. Meyakinkan hati-hati dan jiwa-jiwa yang kerontang. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bacakan pada maghrib hari ini. Kenapa Allah benci? Kenapa Allah marah kepada pelaku kezaliman? Ini kata kuncinya, Pak. Ini kata kuncinya, Bu. Pulang nanti ke rumah, buka juz 26. Ya. Juz 26. Buka surat Qaf. Setelah Al-Hujurat, sebelum Adz-Dzariyat. Ya. Juz 26 surat Qaf, setelah Al-Hujurat, sebelum Adz-Dzariyat. Buka firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-29. Catat dalam benak kita masing-masing. Catat di qalbu kita, catat di jiwa kita agar kita berhenti dari berbuat zalim kepada orang lain. Apa bunyi firman Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Saya terjemahkan sebagian yang terakhir. Wa ma ana bidhallamin lil abid. Aku enggak pernah menzalimi hamba-hambaku, kata Allah. Allah pencipta kita. Sekarang logikanya Bapak Ibu, logikanya kalau Allah menzalimi tidak sah. Boleh atau enggak boleh? Boleh enggak Allah menzalimi kita? Boleh-boleh saja. Sah enggak Allah menzalimi kita? Sah-sah saja. Kenapa? Apa yang ada pada diri kita adalah milik Allah. Mau Allah mati, Allah tak pernah melakukan itu. Allah mengultimatum kita hamba-hambanya dengan firman Allah yang terdapat di dalam surat Qaf, juz 26, ayat ke-29. Bunyi firman Allah, wa ma ana bidhallamin lil abid. Aku tidak pernah menzalimi hamba-hambaku. Lalu kalian siapa? Lalu kamu siapa? Makhluk sesama makhluk kok saling menzalimi? Aku tidak pernah menzalimi hamba-hambaku, kata Allah. Lalu kalian siapa? Kok kalian saling menzalimi di antara kalian? Aku saja pencipta kalian. Aku gak pernah menzalimi kalian, kata Allah. Wajar Allah Subhanahu wa taala murka dengan pelaku kezaliman. Nanti kita akan bahas secara detail azab-azab yang akan diterima oleh mereka-mereka yang berlaku zalim selama di dunia dan di akhirat, insyaallah taala. Kita masuk kepada sejarah tentang orang-orang zalim, ya, sejarah tentang orang-orang zalim. Yang itu menjadi suatu acuan untuk kita agar kita tidak berlaku zalim kepada siapapun, hatta kepada orang-orang di luar agama Islam. Tak boleh, haram hukumnya.
Nggak boleh kita memerangi selagi kita nggak diperangi. Nggak boleh kita memerangi selagi kita nggak diperangi. Ingat itu Bapak Ibu yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita akan buka dua kasus. Dua kasus kezaliman manusia. Yang kezaliman itu kita nggak usah buka sejarah-sejarah yang terjadi pada zaman Nabi dan Rasul. Kezaliman itu ada di depan mata kita. Kezaliman itu nyata terjadi dalam sejarah kehidupan yang kita hidup di dalamnya. Bahkan tak sedikit kita yang mengenal namanya. Siapa itu Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah dengar nggak nama Ariel Sharon? Pernah dengar? Pernah dengar nama Ariel Sharon? Manusia durhaka yang satu ini, pernah dengar nggak namanya? Nah, Ariel Sharon itu kalau tak salah mantan Perdana Menteri Israel. Bapak mau tahu kezaliman apa yang dilakukan kepada penduduk Palestina? Ibu mau tahu, Bu? Bapak mau tahu? Mau tahu atau mau tahu banget? Saya akan sampaikan, mohon tahan emosi masing-masing. Ya. Saya bukan mendapatkan informasi dari media massa, tidak. Saya tidak mendapatkan informasi dari YouTube, Google dan segala macamnya, karena itu bisa dimanipulasi atau bisa dibuat semacam berita-berita hoax, apalagi di zaman digital yang penuh dengan kecanggihan sekarang ini. Saya langsung mendengar dari mulutnya orang-orang Palestina, hafid Quran, sahabat saya menceritakan ke telinga saya secara bersambung dan insya Allah sahih. Bapak mau tahu kezalimannya? Pertama, kezaliman seorang manusia durhaka lagi durjana yang bernama Ariel Sharon laknatullahi alaihi ini adalah Ariel Sharon tubuh. Pada suatu ketika dia masih muda, masih menjadi Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon itu pernah menangkap seorang muslimah yang berstatuskan istri seorang muslim. Istri orang. Muslimah ini ditangkap oleh Ariel Sharon. Istri seorang muslim. Hafizah Al-Quran 30 juz. Kondisinya dalam keadaan hamil mengandung. Kalau tak salah saya, kehamilannya masuk ke usia 7 bulan. Dah besar perut muslimah itu. Ditangkap oleh Ariel Sharon muslimah ini, Pak. Ya. Beserta bala tentaranya, diperkosa secara bergiliran. Satu. Oke? Paham sampai sini? Setelah diperkosa secara bergiliran, perut perempuan itu dibelah tanpa anestesi, dikeluarkan janin itu hidup-hidup. Bapak Ibu, kebayang nggak sakit yang dirasakan muslimah itu? Diperkosa di depan suami muslimah itu dalam keadaan hamil 7 bulan. Setelah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dah dinikmati tubuhnya, ya, dibelah perutnya, dikeluarkan janinnya hidup-hidup tanpa bius, tanpa anestesi. Bapak Ibu bayangkan. Dibius saja Bapak Ibu, sakit itu masih terasa, ngilu. Pisau bedah itu masih terasa. Ini dalam keadaan tanpa bius, dibelah perutnya, dikeluarkan janin daripada muslimah itu. Allahu Akbar. Saya kalau dipikir-pikir Pak, mau dibelah meja ini rasanya Pak, mendengarkan semua kezaliman Ariel Sharon. Itu baru pertama Pak. Dari sekian ratus kezaliman yang dia lakukan sampai dia ini mendapatkan gelar tukang jagal anak Palestina. Manusia durhaka yang buruk rupa ini Pak. Kezaliman kedua yang perlu Bapak Ibu ketahui. Dia pernah menangkap sekelompok anak-anak Palestina. Ya. Anak-anak itu kisaran umur sekitar 7 sampai 12 tahun. Rata-rata hafid Al-Quran 30 juz. Ditangkapnya Bapak Ibu
dikumpulkannya di dalam sebuah oven pemanggangan. Dah, dimasukkannya ke dalam oven tuh Pak. Diputarnya sampai ke suhu panas yang paling panas. Masak dan matang daging anak-anak Palestina. Dan itu dia lakukan di depan orang tua anak-anak tersebut. Bapak, ibu, di depan bapak, anak bapak dibakar di hidup bapak. Gimana perasaan bapak? Ibu, bagaimana perasaan ibu? Ini baru dua nih Bu. Yang ketiga, kezaliman yang dilakukan oleh manusia durjana ini adalah dia punya kebiasaan, ya, kebiadaban yang hatta hewan buas sekalipun tak terfikirkan melakukan kebiadaban sebagaimana kebiadaban yang dilakukan oleh manusia durhaka. Dia punya kebiasaan Pak, selalu mengambil anak bayi yang masih usia bulan, ya, yang masih digendong oleh ibunya, diambilnya anak bayi itu Pak, dilemparkannya ke dinding, dihantuk-hantukkannya anak bayi itu ke dinding sampai terpisah kepala anak itu dengan badannya sampai mati anak bayi itu Pak, di depan ibu kandungnya. Ini baru 3 bapak ibu. Gak sanggup saya melanjutkannya, gak sanggup saya meneruskannya. Karena hati saya sebagai seorang beriman, hati saya sebagai seorang mukmin tidak akan pernah redha dan tidak akan pernah rela ketika darah seorang muslim terjatuh. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu lihat bagaimana ending dari story, dari cerita manusia durhaka ini. Bagaimana akhir kisah kehidupan manusia durhaka ini Bapak Ibu. Nanti pulang ke rumah, searching di Google atau di YouTube. Ariel Sharon, 8 tahun di rumah sakit. Keluar nanti Ibu. Ada nampak tubuh bengkak, busuk, bengkak, menghijau di atas pembaringan yang sebagian tubuhnya digerogoti oleh belatung dan ulat. Bahkan organ-organ bagian dalamnya sudah digerogoti oleh belatung dan ulat. Namun dokter belum berani menetapkan bahwasanya dia telah mati atau telah meninggal dunia. Coba Pak, 8 tahun koma Bapak Ibu. Setelah koma sekian lama, badan sudah membengkak, badan sudah membusuk, dan sebagian organ, sebagian anggota tubuh sudah berlobang dimakan oleh belatung dan ulat, entah dari mana datangnya. Tapi dokter belum berani mengatakan dia itu telah meninggal dunia. Masih ada denyut daripada jantungnya Bapak Ibu. Coba lihat. Allah tampakkan murkanya di detik-detik dari kehidupan manusia durhaka. Satu, contoh manusia zalim yang hidup sezaman dengan kita. Bapak Ibu hidup nggak di zaman Ariel Sharon? Hidup kan? Nah, jadi kita nggak usah kaji Pak. Zaman Fir'aun, zaman Namrud, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh. Kita nggak usah kaji jauh-jauh. Yang sezaman dengan kita saja, contoh-contoh nyata itu banyak sekali. Termasuk diantaranya adalah Ariel Sharon. Satu. Contoh manusia zalim yang kedua. Bapak Ibu pernah dengar nama Mustafa Kemal Atatürk? Ya, sekuler. Yang sampai hari ini pengaruh sekuler masih berlaku di Turki. Saya sedih Pak ketika ada melihat ada cuitan atau ada potongan video di saat dimana penduduk Turki nggak tahu waktu sholat Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita Bapak Ibu serendah-rendah Islamnya seseorang, selemah-lemahnya iman seseorang, Bapak pergi ke pasar, Ibu pergi ke pasar, Bapak pergi ke kumpulan-kumpulan orang-orang yang sifatnya kayak seperti preman, mereka-mereka yang hidup bebas. Tanyakan kepada mereka, tahu nggak mereka itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Saya rasa mereka tahu Pak. Subuh waktunya kapan, zuhur waktunya kapan, asar waktunya kapan, maghrib waktunya kapan, isya waktunya kapan? Saya rasa mereka tahu Pak. Cuma mereka berat untuk mengerjakannya. Di Turki Bapak Ibu banyak yang nggak tahu, bahkan yang hafal nama-nama waktu sholat. Na'udzubillah, na'udzubillah.
Allah kirim tentaranya yang bernama gempa tadi itu. Allah kirim tentaranya bernama gempa tadi itu. Baru 7, sekian Pak, ribut dunia. Bayangkan kalau 9,9 Pak skala Richter. Mau jadi apa dunia ini coba? Itu tentara Allah. Bapak Ibu perlu paham, Bapak Ibu perlu mengerti. Alam ini termasuk gunung, termasuk laut, termasuk langit, termasuk gempa. Semuanya minta kepada Allah sampai 70 kali sehari untuk menghabisi manusia. Minta kepada Allah mereka tuh Pak, untuk menghabisi manusia. Tapi Allah tak berikan. Mungkin bisa saja mereka bertaubat di suatu saat nanti. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahului murkaku. Coba Bu, Pak, kurang sayang apa Allah kepada kita? Rahmatku mendahului murkaku. Rahmatku mengalahkan murkaku. Rahmatku, kasih sayangku, cintaku kepada hamba-hambaku itu meliputi langit dan bumi. Bapak Ibu rahmati dan dicintai Allah SWT. Masuk kita kepada kisah manusia zalim yang kedua yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Pasca runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani, kalau nggak salah saya tahun 1924 ya Pak, kalau nggak salah saya, kalau salah mohon dikoreksi. Mustafa mengambil alih sistem pemerintahan ketika. Mustafa mengambil alih sistem pemerintahan ketika itu. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan. Azan dia rubah dengan bahasa Turki. Ulama-ulama dia penjarakan, dia bunuh. Ya, muslimah-muslimah tak boleh mengenakan hijab dan jilbabnya. Masjid-masjid banyak yang berubah fungsi jadi gudang penyimpanan barang-barang negara. Banyak kezaliman yang dilakukan kepada umat Islam ketika itu. Nah, bagaimana ending kehidupannya? Bagaimana story akhir kisah kehidupan seorang Mustafa? Mustafa ini Bapak Ibu yang dirahmati dan cintai Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kehidupannya dia mengidap suatu penyakit yang aneh sekali. Di antara bentuk keanehan penyakit yang diidap oleh seorang manusia durhaka lagi durjana ini yang bernama Mustafa Kemal Atatürk adalah dia setiap saat merasakan kepanasan yang tiada tara. Dia teriak panas, 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 panas. Sampai keluarganya pun heran, bagaimana cara kami supaya engkau bisa dingin? Minta petugas damkar Turki Pak untuk menyemprot atap rumahnya 7 kali 24 jam. Jadi dikumpulkan semua petugas pemadam kebakaran Turki itu Pak ya, dikumpulkan di depan rumahnya, di belakang rumahnya, samping kanan, samping kiri, ada ditembakkan air. 7 kali 24 jam bu, air ditembakkan dari atas. Enggak juga dapat mengurangi rasa panas yang dirasakan oleh seorang Mustafa Kemal Atatürk. Opsi kedua, coba asingkan dia ke tengah laut, diasingkan ke tengah laut agar mendapatkan rasa dingin yang diinginkan atau mengurangi rasa panas yang dia dapatkan. Ternyata tidak mengurangi rasa panas yang dia miliki tersebut. Tersiksa, 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 dan tersiksa. Jika menjelang sakaratul maut, dia merasakan sakit yang teramat sangat. Sebagaimana dikisahkan dari mulut ke mulut, mata melotot, lidah menjolor, dan kata-kata maaf keluar dari mulut manusia durhaka kepada umat Islam. Dikarenakan ketidakberdayaan dia menghadapi sakaratul maut. Sampai selesai ketika Allah memutus tentaranya mencabut nyawa Mustafa, mati manusia durhaka ini Pak. Setelah mati, azab tidak juga berhenti untuk dirinya. Ulama-ulama Turki enggan menyolatkan jenazahnya. Umat Islam enggan hadir dalam proses penyelenggaraan jenazahnya. Akhirnya Bapak Ibu, diselenggarakanlah oleh keluarga tercinta dari Mustafa Kemal Atatürk. Nggak ada umat Islam yang mau menyolatkan jenazahnya. Nggak ada ulama Turki. Adapun ulama Turki yang tidak ikhlas atau mereka-mereka yang terpaksa
Namun sejarah mengatakan tidak ada ulama yang mau menyolatkan jenazahnya. Lalu setelah itu jemaah kaum muslimin dan muslimat, ketika disolatkan selesai, ternyata dia butuh Islam juga, Pak. Ya kan? Ternyata dia butuh Islam juga. Makanya saya katakan, ini orang-orang yang suka-suka nyerang-nyerang Islam, yang suka-suka nyerang-nyerang syariat Islam. Saya bingung, Pak, besok matinya seperti apa? Matinya seperti apa? Lalu bagaimana cara proses penyelenggaraan jenazahnya? Kalau proses penyelenggaraan jenazahnya nanti pakai kain kafan, ditahlilkan, diyasinkan, ya, diadzankan dan diiqamatkan sebagaimana pemahaman dari kebanyakan kaum muslimin yang ada di Indonesia, lalu dikuburkan, maka dia berarti butuh kepada Islam. Ini kadang-kadang banyak, Pak, orang-orang sekuler, orang-orang liberal, orang-orang yang tak butuh Islam katanya, tak butuh syariat Islam, namun ketika mati ikut syariat Islam dalam proses penyelenggaraan jenazahnya. Dikubur pakai kain kafan, dihantarkan oleh kaum muslimin, didoakan oleh kaum muslimin, bahkan takziah dihadiri oleh ribuan kaum muslimin dan segala macamnya. Banyak kemunafikan yang terjadi pada zaman sekarang. Kita nggak boleh sebut nama, Pak. Nanti sebut nama di viral pulang. Viral, hate speech, undang-undang ITE, ujaran kebencian, macam-macam lah akan apa pasal kita nanti. Bahaya. Jadi oleh karena itu untuk mereka-mereka yang menyerang Islam, hati-hati. Hati-hati. Jangan-jangan engkau nanti sama seperti Mustafa Kemal Atatürk, laknatullahi alaih. Ya. Jadi setelah disolatkan, dikafani dan proses penyelenggaraannya pada tubuhnya selesai. Lalu ketika dimasukkan ke dalam tanah, tanah memuntahkan jasadnya, Bapak Ibu. Tanah memuntahkan jasadnya, Bapak Ibu. Dipindahkan ke tanah lain. Saya analogikan seperti ini, Pak. Ditanam atau dikubur di tanah dekat Masjid Masyidah di Harapan Raya. Ternyata tanah yang ada di Harapan Raya ini menolak jasadnya. Dipindahkan ke tanah Tangkerang Tengah. Ini Tangkerang Labuai kan? Tangkerang Tengah. Tangkerang Tengah menolak jasadnya. Dipindahkan ke tanah yang ada di Simpang 3. Ternyata tanah yang ada di Simpang 3 menolak jasadnya. Dipindahkan ke tanah yang ada di Simpang Teratak Buluh. Ternyata tanah Teratak Buluh menolak jasadnya. Dipindahkan ke tanah Kubang. Ternyata tanah Kubang menolak jasadnya. Dipindahkan ke Garuda Sakti. Dipindahkan ke Tampan. Dipindahkan ke tempat-tempat di mana berkemungkinan tanah menerima jasadnya. Ternyata tidak ada 1 senti tanah pun yang menerima atau bersedia menerima jasad manusia durhaka. Setiap kali dikuburkan, Pak, di tanah di mana dia akan dikuburkan, bumi, tanah memuntahkan jasadnya. Ending cerita, Bapak Ibu, dibeton, dicor antara bebatuan-bebatuan yang ada. Tidak masuk ke tanah, Bapak. Coba bayangkan itu. Tanah pun tidak mau menerima jasad manusia durhaka. Dan sampai hari ini cerita yang berkembang yang sampai ke telinga kami, peziarah-peziarah yang datang ke sana itu selalu mencium aroma busuk di areal pemakaman Mustafa Kemal Atatürk. Walau petugas jaga makam telah menyemprotkan parfum berkali-kali, namun itu tidak mengurangi rasa busuk atau aroma busuk yang keluar dari makam manusia durhaka. Kita yakin, kita tahu, kita paham, kita mengerti firman Allah, wa ma lizzalimina min ansar. Tidak ada penolong bagi orang-orang zalim. Allah telah contohkan kepada kita dengan 2 kisah manusia durhaka, manusia durjana yang kita hidup sezaman dengannya. Kalaupun kita nggak hidup sezaman dengannya, dia hidup sezaman dengan orang tua. Ini patut untuk diambil contoh agar kita berhenti dari sebuah kezaliman yang kita lakukan kepada saudara ataupun saudara. Sebelum saya lanjut, sebelum saya lanjut, mohon angkat tangan. Siapa di antara kita di sini tak pernah menzalimi orang lain? Coba hadirkan sebuah pengaku. Siapa di antara kita di sini tak pernah menzalimi orang lain, tak pernah menggunjingnya, tak
tak pernah memfitnahnya, tak pernah mengadu dombanya, tak pernah membuka aibnya, tak pernah mencemar nama baiknya, tak pernah mengambil haknya, tak pernah merampas haknya, tak pernah merampas miliknya, dan yang lain-lain. Coba angkat tangan sebelum saya lanjut. Coba hadirkan sebuah pengakuan siapa di antara kita di sini yang tak pernah menzolimi saudara saudarinya selama dia hidup di atas permukaan bumi. Tadi kita bercerita tentang orang zalim, sekarang kita akui kezaliman kita. Kok ada yang katakan? Kalau nggak ada yang katakan, berarti hampir semua kita pernah berbuat zalim. Hampir semua kita pernah berbuat zalim. Sudahkah kita minta maaf kepada orang-orang yang berzalim? Sudahkah kita minta kerelaan? Sudahkah kita minta maafnya? Ingat ampunan Allah tidak totalitas kita dapatkan sebelum kita mendapat maaf mereka. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Saya hanya menyampaikan, ini kaji untuk diri saya. Bagi bapak ibu yang ingin mengambil silahkan. Hati-hati. Banyak, ini hafal lagi Pak ya rumusnya, bapak ibu. Banyak hamba Allah yang saleh, yang banyak amal, yang banyak kebaikan, itu gagal masuk surga gara-gara gagal membangun hubungan baik dengan manusia. Banyak hamba-hamba Allah yang saleh, yang beribu-ribu kebaikan dia lakukan, beribu-ribu amal saleh dia kerjakan, itu gagal masuk surga gara-gara gagal membangun hubungan baik dengan manusia. Bapak Ibu perlu mendengar sebuah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqi da'watal madlum." Berhati-hatilah kalian dengan doa orang-orang terzalimi. Fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena sungguhnya tidak ada pembatas antara diri orang terzalimi dengan Allah. Ketika ibu bapak zalimi dirinya, dia ambil air wudhu, tak mampu dia balaskan kezaliman kita itu Pak, dikarenakan kita berpangkat, punya jabatan, berpengaruh di masyarakat, kita zalim, dia tak mampu membalasnya. Dia balas dengan diambilnya air wudhunya. Setelah dia ambil air wudhu, dia hampatkan sajadah, lalu ketika sujud dia terisak-isak menangis, mendoakan sesuatu untuk kita, bisikannya terdengar terenyuh di bumi sampai ke pintu langit Allah yang ketujuh. Ingat, buka kurung, tutup kurung, bapak ibu dalam masalah yang besar. Allah tidak main-main. Bapak ibu berada dalam masalah yang besar. Allah tidak main-main. Jangan bapak ibu kira kezaliman yang berkelanjutan yang bapak ibu lakukan, yang kita kerjakan tadi itu, kita aman-aman saja, kita adem-adem saja, Allah membiarkan kezaliman. Ingat, bisa jadi kezaliman itu Allah balas ketika detik-detik menjelang sakaratul maut. Allah persulit sampai kita mendapatkan rasa sakit yang amat sangat dikarenakan kezaliman kepada manusia yang telah kita kerjakan, yang telah kita lakukan, dan kita lupa minta maaf kepada mereka. Bapak Ibu yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 kelompok manusia, ada 3 kelompok orang yang doanya tidak akan pernah tertolak sampai hari kiamat. Tolong catat. Ada 3 kelompok orang yang doanya tidak akan pernah tertolak sampai hari kiamat. Pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, doa ibu kepada anaknya. Yang ketiga, doa orang-orang
Ada 3 kelompok manusia, ada 3 kelompok orang yang doanya tidak akan pernah tertolak dan ditolak oleh Allah sampai hari kiamat. Pertama, doa pemimpin yang kaya. Yang kedua, doa ibu kepada anaknya. Yang ketiga, doa orang-orang berzolim. Bapak ibu itu sudah berapa orang yang kita zolim? Itu malam. Allah masih kasih kepada kita kesempatan hidup. Hitung Pak. Saya mohon hitung. Saya mohon hitung. Berapa orang yang kita zolimi. Bisa kita jumpai dia. Jangan sampai nanti Allah yang menggelar perkara. Allah yang menggelar pengadilan. Allah buka CCTV kezaliman. Yang ada nantinya di yaumul hisab. Tidak ada satu keburukan, satu kezaliman sebesar butir pasir yang terlewatkan di antara Allah Subhanahu. Uang yang bapak ibu pinjam, yang tak bapak ibu kembalikan, ini juga merupakan suatu kezaliman. Uang yang bapak ibu pinjam, yang tak dikembalikan, ini juga merupakan suatu kezaliman. Mengambil hak. Ucapan yang telah kita cemarkan nama baiknya, yang telah kita fitnah dirinya, yang telah kita adu domba dia, yang telah kita buka aibnya sampai masyarakat mengucilkan dirinya. Ini juga merupakan suatu tanah milik dia yang kita rampas tanpa sepengetahuan. Dirinya yang kita pukul dan kita sakiti dan segala macam. Ingat Bapak Ibu rahmat Allah, saya ketika membawa jemaah umroh Bapak Ibu, ada sebuah fenomena. Saya ketika membawa jemaah umroh, saya mendapatkan sebuah kasus yang terjadi pada jemaah. Kasus itu adalah kasus di mana seseorang tanpa sebab ditampar oleh seorang polisi. Lalu saya tanyakan kepada polisi Arab, 5 dan berapa? Berapa pokoknya? Lalu disebutkan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl al-hukmu bil hurri wal 'afwu bil 'afwi wal unsa bil unsa. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala qisas ketika dipukul, ketika dicederai, ketika dilukai, ada qisas. Maka ketika dibunuh ada qisas. Limana tawaqqa'u tidak apa? Kenapa kau pukul dengan? Kenapa aku berhati? Kenapa aku mudah kepada mana fa'al ya? Mana fa'al ya? Hada dzulm, ini kezaliman yang tak bisa dibilang. Lalu si polisi ini syurqah minta maaf kepada si dari pantai. Minta maaf lalu bertukar, lalu berkata. Lalu saya berusaha menepikan pria ini, jemaah ini. Saya hentikannya di saat tidak ada orang lain. Lalu saya berbicara kepada saya mengatakan Indonesia. Ustaz dengan berlinang air mata, saya katakan Ustaz, saya ini seorang polisi yang tiap sebentar menampar banyak orang. Siapapun orang ingin saya tampar, saya punya hak untuk tampar menampar. Bahkan belum lagi dia terduga ada tersangka, sudah saya sakiti dia, dan kali pertama sakit itu adalah dirinya dalam bentuk wajah tampar. Saya tampar supaya dia mengakui dari perbuatannya. Padahal belum tentu dia benar-benar. Sekarang Allah bayar dengan berapa? Apa yang terjadi? Dan saya tidak menyesal. Coba apa yang diubah? Kezaliman yang kita lakukan kepada manusia. Jangan kita kira kita aman ketika kita adem-adem saja, ketika kita kentang-kentang saja. Bisa jadi nanti ketika kita bertemu dengan Allah, wajah sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Ketika sakaratul maut datang kepada kita, kita merasakan sakit yang pertama salah dikarenakan apa?
kezaliman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puluhan, ratusan, ribuan yang telah kita lakukan kepada manusia yang kita belum mendapatkan maaf mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari terdapat dalam sebuah bab haqiqatul muflis, hakikat orang-orang yang mau nanti pada hari kiamat. Boleh saya minta waktunya sedikit lagi? Boleh? Bab haqiqatul muflis, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam Sahih, muttafaqun alaih. Bab hakikat orang-orang yang bangkrut di hari kiamat, hakikat orang-orang yang merugi di hari kiamat. Nabi bertanya kepada para sahabat, ada dulu namanya muflis. Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Lalu sahabat Nabi menjawab, qalu innal muflisa fina man la dirham wa la mata'. Wahai Nabi, wahai baginda Nabi, setahu kami orang-orang bangkrut itu adalah orang-orang yang dulu punya jaya, lalu tak bersisa harta benda yang dia miliki dari kalangan dinar dan dirham dan harta benda lainnya. Lalu apa kata Nabi Bapak Ibu rahmat Allah? Qal innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bisiyamin wa salatin wa zakat wa ya'ti qad syatama hadha ila akhir hadis. Ketahuilah wahai sahabat, sungguhnya orang-orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang nantinya datang bertemu dengan Allah membawa segudang pahala salat. Kalau saya menggunakan bahasa segudang, itu banyak atau sedikit Pak? Dia datang bertemu dengan Allah membawa pahala kebaikan segudang pahala salat, segudang pahala puasa, segudang pahala zakat, segudang pahala zikir, segudang pahala duha, segudang pahala tahajud, segudang pahala tilawah Quran, segudang pahala puasa sunnah, segudang pahala kebaikan. Dia datang bertemu dengan Allah membawa kebaikan segudang. Selangkah lagi kakinya akan masuk ke dalam surga Allah. Lalu datang orang yang menuntut ya Allah, kenapa kau masukkan dia ke dalam surgamu? Dulu semasa hidup di dunia aku fitnah ya Allah. Betul apa yang dikatakan sebulan? Benar ya Allah. Maka diambillah kebaikannya segudang tadi itu lalu diberikan kepada orang yang telah jatuh. Ketika kakinya akan melangkah lagi masuk ke dalam surga Allah, datang lagi orang menuntutnya jemaah. Kenapa kau masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah? Dulu semasa hidup dia aku dikunjungnya. Betul apa yang dikatakan sebulan? Benar ya Allah. Diambillah amal kebaikannya segudang tadi itu diberikan kepada orang yang telah jatuh. Ketika kakinya melangkah lagi akan masuk ke dalam surga Allah, selangkah lagi jemaah telah bertompang di depan matanya pintu surga. Selangkah lagi sukses dia Pak. Datang lagi orang menuntutnya Allah, kenapa memasukkan dia ke dalam surga? Dulu semasa hidup di dunia aku adu dombanya, uangku dipinjam tak dikembalikannya, nama baikku dicemarkannya, aku difitnahnya dan segala macam. Begitulah keadaannya. Setiap kali akan masuk surga, setiap itu pula datang orang yang menuntutnya. Setiap akan masuk surga, setiap itu pula datang orang yang menuntutnya. Lama-kelamaan segudang itu lama-lama menjadi hak. Sementara orang-orang yang menuntutnya semakin banyak. Apa cara? Allah ambil dosa-dosa orang yang menuntutnya, Allah berikan kepada dirinya. Gagal masuk surga, dimasukkan Allah masuk ke dalam neraka. Ingat sekali lagi, catat dalam mindset kita masing-masing. Orang yang memiliki banyak kebaikan, yang memiliki banyak amal saleh, orang-orang saleh kebanyakan gagal masuk surga dikarenakan gagalnya mereka membangun hubungan baik dengan manusia. Maka oleh karena itu mulai hari ini catat orang-orang yang kita ini, catat datangi minta maaf, catat datangi minta maaf. Lalu bagaimana kalau seandainya dia telah meninggal dunia? Doakan. Bersedekah atas namanya. Kirimkan pahala-pahala dari ibadah-ibadah terbaik yang kita lakukan untuk diri. Bentuk dari permintaan maaf. Semoga Allah mengampuni dosa. Ingat Bapak Ibu, yang masih hidup, yang mampu kita datang. Jumpai, minta maaf. Campakkan ego, campakkan maaf.
Orang yang telah kita kunci, kita adu domba, uang yang kita pinjamkan, kita kembalikan, segera kembali. Ingat, kita tak tahu siapa yang ada di sini dan paling pertama itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ajal datang tidak melihat usia, ajal datang tidak melihat keadaan, ajal datang tidak melihat sakit atau sehat, tidak melihat tua atau muda. Ketika dia datang, tidak bisa kita menunjukkan dan tidak bisa kita mundurkan walaupun hanya satu detik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.